Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asaida Kuncoro dengan NIM 18144966777. Saya di sini akan mempresentasikan tentang proposal usaha yang sudah saya buat dalam mata kuliah Entrepreneurship. Yang pertama, pendahuluan. Yang melatar belakangi berdirinya usaha ini adalah sektor pariwisata menjadi komoditas bisnis di banyak negara maju dan berkembang. Perkembangan dunia usaha dari waktu ke waktu semakin tidak terbendung. Hal ini dapat kita lihat dari semakin menjamurnya perusahaan-perusahaan yang kemudian berimplikasi pada ketatnya persaingan antara perusahaan termasuk perusahaan-perusahaan tour and travel atau biro perjalanan di Indonesia, khususnya Biro Perjalanan Haji dan Umroh. Berikut faktor sektor tour and travel, haji, dan umroh menjadi komoditas bisnis yang menjadi prospek yang menjanjikan. Yang pertama, usaha jasa pelayanan ibadah haji atau umroh tidak terpengaruh dengan adanya tren yang berlaku, juga tidak terpengaruh zaman yang terus berubah. Meski dengan adanya teknologi, hal ini dikarenakan haji dan umroh merupakan suatu kegiatan ibadah yang memiliki aturan-aturan yang didapat diubah kecuali regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Seluruh rangkaian kegiatannya tidak dapat diubah ataupun dimodifikasi. Yang kedua, jamaah ibadah haji atau umroh di Indonesia setiap tahunnya terjadi peningkatan. Terlihat tampak dengan adanya waiting list yang lama. Meski terjadinya antrian karena diberlakukan sistem kuota di setiap wilayah Republik Indonesia, tak mengurangi antusias jamaah untuk mengikuti ibadah haji dan umroh sebagai bentuk ibadah melaksanakan rukun Islam. Jamaah makin tahun ke tahun mengalami peningkatan, meski ongkos naik haji dari tahun ke tahun mengalami kenaikan yang signifikan. Adapun tujuan daripada usaha ini adalah yang pertama, untuk memperoleh pendapatan dari wirausaha jasa tour and travel. Yang kedua, memberikan kepuasan bagi jamaah yang menggunakan jasa tour and travel. Yang ketiga, memberikan peluang usaha kemitraan atas dasar saling menguntungkan. Yang keempat, mengembangkan usaha tour and travel ini agar maju dan berkembang serta memiliki cabang di berbagai kota lain. Dari rancangan usaha ini terdapat beberapa manfaat, antara lain, yang pertama, manfaat ekonomi usaha. Travel ini cukup menjanjikan karena keuntungan yang didapat cukup besar. Kami menawarkan dan memberikan kemudahan bagi para jamaah dengan memberikan harga yang murah tapi dengan produk yang tidak murahan. Dengan kata lain, kualitas produk selalu dijaga dan dijamin keselamatan, kenyamanan, serta kepuasan para jamaah. Dengan usaha ini diharapkan dapat memberikan keuntungan. Selanjutnya, manfaat sosial. Manfaat sosial terbagi menjadi dua, bagi pemilik travel dan bagi pengguna jasa travel. Yang pertama, bagi pemilik travel. Dengan melihat peluang ini, diharapkan usaha travel ini dapat berkembang tidak hanya di Indonesia saja. Usaha travel ini cukup menjanjikan, apalagi masih banyak masyarakat di Indonesia yang belum melakukan ibadah ke tanah suci, sehingga ini merupakan kesempatan bagi kita untuk dapat mempromosikan paket haji dan umroh melalui jasa travel ini. Keuntungan yang didapat diperoleh oleh pemilik usaha travel, yaitu dapat menjadikan sebagai pengalaman dalam berbisnis, serta dapat menjadi pembelajaran dalam menjalankan bisnis-bisnis usaha jasa yang lain yang lebih besar. Pembelajaran yang diperoleh seperti bagaimana cara melayani para jamaah, serta bagaimana supaya karyawan menjadi senang dengan kebijakan yang kita tetapkan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, bagi pengguna jasa travel. Dengan adanya jasa traveling ini dapat menjadi alternatif bagi masyarakat yang ingin beribadah ke tanah suci. Selain itu juga secara tidak langsung dapat membuka lapangan kerja bagi masyarakat yang membutuhkan pekerjaan. Karena apabila usaha ini telah berkembang, maka membutuhkan tenaga kerja untuk membantu dalam memasarkan atau mempromosikan demi kelancaran usaha. Selanjutnya, target pasar dan pemasaran. Yang pertama, target pasar. Target kami adalah jamaah yang ingin berangkat umroh atau haji di Indonesia. Yang kedua, wisatawan yang ingin beribadah sekaligus berlibur.
Selanjutnya pesaing. Terdapat banyak pesaing dari usaha ini, akan tetapi disinilah kreativitas kita, bagaimana cara kita menarik jamaah agar dapat mempercayai travel kita tanpa membuat pesaing kita merasa tidak senang dengan tindakan kita. Namun kekeluargaan harus tetap selalu terjaga antara pesaing dan menciptakan persaingan yang sehat tanpa menjatuhkan pesaing, dengan cara mentaati peraturan dan undang-undang pasar yang telah ditetapkan. Selanjutnya, sasaran pengunjung. Dalam menjalankan usaha ini, sasaran pengunjung kami yaitu mencangkup semua kalangan masyarakat, baik kalangan bawah, kalangan menengah, dan kalangan atas. Selanjutnya, metode pemasaran. Adapun strategi pemasaran yang dapat kami lakukan adalah yang pertama, dari mulut ke mulut. Promosi ini merupakan promosi yang paling sederhana serta tidak memerlukan banyak biaya untuk melakukan promosi ini. Cukup dengan bercerita dengan teman-teman kita atau keluarga untuk mempromosikan usaha kita, sehingga secara tidak langsung semua konsumen atau masyarakat akan mengetahui usaha kita. Yang kedua, pengembangan travel. Pengembangan travel dari usaha ini dapat menambahkan promo-promo yang menarik kepada jamaah seperti potongan harga yang memberikan nilai lebih di mata para konsumen, sehingga jangkauan pasar memiliki semakin luas dan tingkat loyalitas konsumen pun setiap harinya kian meningkat. Yang ketiga, dengan media internet. Selain promosi dari mulut ke mulut, maka promosi juga dapat dilakukan dengan menggunakan media internet seperti dapat melalui Twitter, Instagram, dan menjadi iklan utama adalah kami memiliki website pribadi agar memudahkan jamaah menggali informasi tentang travel kami. Tujuan membuat website ini adalah salah satu bukti real atas keseriusan kita dapat mempromosikan jasa travel kami, karena sebagian besar masyarakat telah menggunakan media internet sehingga masyarakat dapat mengetahui usaha kita. Yang keempat, langkah-langkah promosi. Untuk menarik minat jamaah agar menggunakan travel yang kami tawarkan, kami mempunyai cara-cara tertentu. Adapun cara tersebut yaitu, yang pertama, memberikan promo-promo menarik, yang kedua, harga yang terjangkau, dan yang ketiga, memiliki berbagai pilihan paketan yang menarik. Yang kelima, pengembangan pasar. Selain menggunakan berbagai strategi pemasaran seperti di atas, kami juga mempromosikan usaha kami ini dengan cara mempermudahkan untuk mencapai akses ke Tanah Suci untuk memperluas jangkauan yang sudah dimiliki. Dalam hal ini dapat dengan memperbanyak atau menyediakan beberapa kapal atau pesawat yang siap digunakan, dengan harapan usaha ini akan lebih dikenal oleh masyarakat dan juga dapat menambahkan pendapatan serta dapat mengurangi tingkat pengangguran dengan memperkerjakan para seller yang baru. Selanjutnya, paket haji dan umroh yang ditawarkan yaitu paket haji plus yang terdiri dari 3 paket. Yang pertama, paket A dengan 23 hari, terdapat 3 pilihan yang ditawarkan, yaitu yang pertama, 1 kamar berempat dengan harga $14.000, yang kedua, 1 kamar bertiga dengan harga $14.750, yang ketiga, 1 kamar berdua dengan harga $15.500. Yang kedua, paket B dengan 26 hari, terdapat 3 pilihan yang ditawarkan, yaitu 1 kamar berempat dengan harga $11.000, yang kedua 1 kamar bertiga dengan harga $11.750, yang ketiga 1 kamar berdua dengan harga $12.500, dan yang ketiga paket deluxe dengan 16 hari. Terdapat 3 pilihan yang ditawarkan, yaitu 1 kamar berempat dengan harga $20.000, yang kedua 1 kamar bertiga dengan harga $21.000, yang ketiga 1 kamar berdua dengan harga $22.000. Hotel yang digunakan nanti adalah Swiss Hotel Mekah, Movenpick Anwar Madinah,
tenda Mina atau Arafah full AC. Selanjutnya, paket umroh terdiri dari 4 paket. Yang pertama, umroh reguler Riyadhah. Terdapat 3 pilihan yang ditawarkan, yaitu harga double dengan harga 25.750.000. Yang kedua, harga triple dengan harga 24.750.000. Yang ketiga, harga quad dengan harga 23.750.000. Saat di Mekah, jamaah akan ditempatkan di Hotel Dar Al-Iman Ajyad atau Olayan Ajyad. Sementara pada saat di Madinah, jamaah akan ditempatkan di Hotel Jawar Al-Thaqifah dengan biaya sebesar 5 juta. Kamu bisa melakukan booking dan menentukan jadwal keberangkatan. Paket yang kedua adalah umroh reguler Hasanah. Terdapat 3 pilihan. Yang pertama, harga double dengan harga 28 juta. Yang kedua, harga triple dengan harga 27 juta. Dan yang ketiga, harga quad dengan harga 26 juta. Jika kamu memilih paket reguler Hasanah, kamu akan tinggal di Hotel Al-Jum atau Royal Majestic selama berada di Mekah. Sementara saat kamu berada di Madinah, kamu akan berada di Hotel Royal Inn Nozol. Untuk harga booking sendiri tidak ada perbedaan antara paket Riyadhah. Paket yang ketiga adalah umroh reguler Mumtazah. Terdapat 3 pilihan yang ditawarkan, yaitu yang pertama, harga double dengan harga 31 juta. Yang kedua, harga triple dengan harga 30 juta. Yang ketiga, harga quad dengan harga 29 juta. Lain hal dengan 2 paket sebelumnya, paket ini menawarkan hotel bintang 5 selama kamu tinggal di Mekah atau Madinah. Saat berada di Mekah, kamu akan mendapat tempat menginap di Hotel Movenpick atau Swiss Al-Maqam. Sementara saat di Madinah, kamu akan menginap di Hotel Anwal Al-Madinah atau Grand Mercure. Paket keempat yaitu umroh plus Turki. Harga dimulai dari 39.367.500. Lama umroh 12 hari. Untuk paket ini, kamu akan mendapatkan perjalanan khusus ke Turki. Saat di Mekah, kamu akan menginap di Hotel Royal Dar Al-Aiman. Sementara saat berada di Madinah, kamu akan menginap di Hotel Al-Haram. Sesuai dengan paketnya, untuk perjalanan ini, kamu akan memiliki trip khusus. Saat berada di Istanbul, kamu akan menginap di Hotel Ramada Old City. Sementara saat kamu berada di Bursa, kamu akan menginap di Hotel Gold Majesty dan Burcu Kaya Hotel saat kamu berada di Kapadosia. Dari paket di atas, biaya belum termasuk yang pertama, pembuatan paspor dan dokumen perjalanan lainnya. Yang kedua, kelebihan bagasi maksimal 23 kg. Yang ketiga, tur atau acara di luar program atas permintaan sendiri. Yang keempat, pengeluaran pribadi seperti laundry, tips, telepon, dan lain-lain. Yang kelima, pengurusan surat mahram. Yang keenam, suntik meningitis. Yang ketujuh, transportasi dari daerah asal di luar Jakarta. Yang kedelapan, handling dan perlengkapan sebesar 1.350.000. Yang kesembilan, government fee dan asuransi sebesar 1.950.000. Yang kesepuluh, pengiriman perlengkapan. Namun biaya sudah termasuk yang pertama, tiket pesawat ekonomi PP, yang kedua, ustadz pembimbing selama di Mekah dan Madinah, yang ketiga, tour leader yang sudah berpengalaman, yang keempat, makan 3 kali, prasmanan menu Indonesia plus menu internasional bintang 5, yang kelima, bagasi yang cukup, maksimal 23 kg per jamaah. Yang keenam, ziarah dan city tour ke tempat-tempat bersejarah. Yang ketujuh, manasik umroh di Jakarta, asrama haji Pondok Gede. Yang kedelapan, akomodasi dan fasilitas hotel di Mekah dan hotel Madinah pada saat tiba hingga hari kepulangan. Yang kesembilan, transportasi bis full AC, sudah termasuk snack dan minum selama perjalanan. Yang kesepuluh,
visa umroh yang merupakan salah satu syarat masuk ke tanah haram. Yang ke-11, air zam-zam 5 liter per jamaah. Air zam-zam akan dibagikan di Bandara Soekarno-Hatta di Indonesia. Yang ke-12, launch umroh Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta. Ruang tunggu saat keberangkatan. Selanjutnya, keunggulan. Keunggulan dari travel ini adalah yang pertama, produk paket umroh dan haji ini menyediakan berbagai macam fasilitas yang dibutuhkan seperti transportasi, tiket penerbangan, hotel, restoran, tour guide, dan objek wisata yang menarik untuk dikunjungi. Yang kedua, produk paket umroh dan haji ini mempunyai pilihan paket yang berbeda dan pelayanan yang luar biasa dengan harga terjangkau. Selanjutnya, analisa SWOT. Analisa SWOT yang digunakan yang pertama, strength, kekuatan, yaitu mempunyai pilihan paket yang berbeda dan pelayanan yang luar biasa dengan harga terjangkau. Selanjutnya, menyediakan berbagai macam fasilitas yang dibutuhkan. Selanjutnya, menggunakan konsep kepuasan jamaah. Yang kedua, weakness atau kelemahan, yaitu sebagian besar masyarakat Indonesia masih dengan kondisi menengah ke bawah. Selanjutnya, keterlambatan keluarnya dokumen atau visa. Selanjutnya, maskapai yang mendadak melakukan pembatalan untuk bisa menerbangkan jamaah. Yang ketiga, opportunity atau peluang, yaitu kesadaran umat Islam akan ibadah. Selanjutnya, semakin ketatnya perhatian pemerintah terhadap legalitas Biro Travel Haji dan Umroh. Selanjutnya, keleluasaan bagi pihak swasta dalam mendirikan Biro Perjalanan Haji dan Umroh. Yang keempat, threats atau ancaman, yaitu semakin banyaknya pilihan travel atau biro penyelenggara haji dan umroh. Selanjutnya, banyak travel yang menjual paket atau produk dengan harga murah. Selanjutnya, frekuensi keberangkatan ibadah dibatasi bagi jamaah. Selanjutnya, analisis keuangan. Satu jamaah dalam satu keberangkatan dikenakan biaya sebesar 23.750.000, sudah termasuk pesawat PP, hotel, makan, transport, dan lain-lain. Selanjutnya, keuntungan per jamaah. Harga per jamaah yaitu 23.750.000 dikurangi dengan total harga pokok penjualan yang sudah ditetapkan yaitu 23.550.000. Jadi keuntungan per jamaah adalah 250.000. Keuntungan per bulan yaitu keuntungan per jamaah dikali 25 jamaah per bulan yaitu 6.250.000. Jadi dalam kurun waktu 4 bulan kita akan mendapatkan balik modal. Yang terakhir, kesimpulan. Hasil dari uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa peluang jasa ini baik dari segi ide, sasaran pasar, hingga rencana finansial memiliki prospek yang baik di dunia bisnis dan masa depan. Dalam memulai suatu usaha, pasti tidak terlepas dari adanya hambatan dan rintangan yang terjadi. Hambatan terbesar yang dialami jasa tour and travel kami adalah lapisan masyarakat Indonesia yang mayoritas masih menengah ke bawah, sehingga mereka tidak terlalu memikirkan untuk beribadah ke tanah suci. Mereka menganggap yang terpenting adalah menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, karena memang dalam rukun Islam juga hanya dianjurkan apabila mampu untuk beribadah ke tanah suci. Maka segmen pasar dari usaha ini adalah masyarakat menengah ke atas. Biasanya mereka memiliki tingkat keinginan dan kemampuan untuk beribadah dan berwisata yang tinggi. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.